Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Yes, kali ini siapin kopi bagi yang ngopi, siapin air bagi yang air, siapin teh bagi yang ngeteh. Karena cerita kali ini lumayan panjang nih. Udah lama nih kita nggak cerita part-partan ya. Oke, jadi di cerita kali ini gua akan menceritakan perjalanan seseorang nih, namanya Indra. Sewaktu dia merantau dari Jakarta nih, merantau ke Kalimantan. Indra ini bisa dibilang orang yang punya kelebihan lah gitu ya. Dia bisa merasakan atau bahkan melihat makhluk-makhluk gaib. Nah, ketika dia merantau ke Kalimantan ini, disitulah dia menemukan sesuatu. Cerita ini dulu ya sempat rame nih di Kaskus. Mungkin kalian yang pernah baca threadnya familiar sama cerita ini ya. Jadi cerita ini diangkat berdasarkan thread itu. Judulnya itu Di Mana Bumi Dipijak, Disitulah Gaib Dijunjung, oleh Ganindra penulisnya. Ya deh, karena cerita ini panjang, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap kan? Mode horor aktif. Ini adalah cerita yang terjadi di tahun 2014. Cerita tentang awal perjalanannya Indra sewaktu dia merantau nih ke Kalimantan. Indra ini ya, sedikit tentang Indra. Dia ini sebelum merantau ke Kalimantan, dia pernah terjerat kasus hukum. Pernah tersangkut kasus penganiayaan terhadap atasannya di tempat dia kerja dulu. Pas di penjara, Indra ketemu nih sama seseorang. Sosok yang bisa dibilang cukup disegani lah di situ. Namanya Bang Keling. Selama di penjara itu, Bang Keling inilah yang selalu ngebantuin sama ngejaga Indra dari gangguan penghuni-penghuni lapas lainnya. Nah, siapakah sebenarnya sosok Bang Keling ini? Ikutin cerita ini terus. Jadinya ya, Indra ini bisa dibilang berhutang budi lah sama si Bang Keling ini. Singkat cerita nih, setelah keluar dari penjara ya, setelah beberapa lama, dia cobalah hubungin teman-temannya nih. Hubungin buat ya nyari pekerjaan. Dia ya sadar diri dengan status sebagai ex-tahanan agak susah buat cari kerjaan. Makanya dia cobalah nih buat ngontek teman-teman dekatnya dulu. Dari sekian teman yang udah dihubungin nih, ada satu temennya nih yang akhirnya mau ngebantuin dia. Namanya Rian. Rian saat itu udah kerja di salah satu perusahaan swasta di Kalimantan Timur. Jujur aja ya, pekerjaannya Rian ya waktu itu bisa dibilang bukan pekerjaan yang wah lah, bukan pekerjaan yang menggaji besar gitu. Biasa, pekerjaan biasa. Tapi setidaknya Indra ya dapat pekerjaan lah buat dia nyambung hidup kan. Indra ini udah yatim piatu dan dia udah nggak punya saudara-saudara lain lagi. Bisa bilang ya sebatang kara lah setelah keluar dari penjara itu. Singkat cerita, Rian ngambil sebagian dari tabungannya nih, terus dikasih ke Indra sebagai ongkos dari Jakarta buat pergi ke Kalimantan. Berangkatlah nih Indra dari Jakarta ke Kalimantan pakai pesawat, dan sampailah dia di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Sesampainya di bandara, Indra langsung dapat pesan nih dari Rian yang bilang kalau nanti Rian bakal ngejemput di bandara sekitar jam 2 siang. Gak lupa, Rian juga ngasih tahu ke Indra nih supaya jangan sampai tergoda sama rayuan-rayuan super travel di sana. Bukan apa-apa, soalnya buat hemat ongkos juga. Sambil nunggu Rian nih, Indra nyari warung kopi lah, pengen ngopi dulu ceritanya. Sampai di warung, dia ngopi lah nih ya, ngopi. Tiba-tiba ada nih satu bapak-bapak ngedeketin dia. Awalnya itu bapak-bapak basa-basi doang, kayak ya nanya dari mana, mau kemana, segala macam. Nah, di situ Indra langsung keinget nih sama pesennya Rian, yaitu jangan sampai tergoda sama rayuan supir travel. Dia kira itu bapak-bapak supir travel, padahal ya nggak tahu sebenarnya dia itu supir travel apa bukan. Mereka ngobrol-ngobrol singkat lah di situ kan, sampai tiba-tiba itu bapak-bapak ngucapin satu kalimat yang bikin Indra mikir. Bapak itu bilang, "Ini Kalimantan, Mas. Kalau masih baru, biasanya banyak yang ngajak kenalan." Bingung lah Indra di situ kan. Maksudnya banyak yang ngajak kenalannya gimana? Gak lama, Indra dapat pesan lagi nih dari si Rian. Kalau dia udah sampai di bandara buat ngejemput. Pas Indra lihat si Rian ini jemput pakai apa, ternyata Rian ini datang pakai Honda Grand tahun 96 kalau nggak salah. Ya bisa bilang motor tua lah. Ngelihat si Rian bawa motor itu,
Mikirlah Indra, bisa nggak nih motor bawa 2 orang gede-gede, mana perjalanan jauh kan? Tapi ya mau nggak mau, nggak ada pilihan lain. Rian udah datang ngejemput, masa iya ditolak kan? Ya udah, berangkatlah mereka nih naik motor tua itu. Mulailah perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda. Estimasi waktu tempuh itu kurang lebih 6 jam. Awal mula perjalanan, awalnya normal-normal aja nih, sampai tiba-tiba Indra nyeletuk. Bro, kalau kita masuk jurang, ada yang bakal nolongin gak ya? Gak usah mikir aneh-aneh dah. Aja biar kita selamat. Jalan terus tuh, dan gak terasa udah masuk waktu maghrib. Indra di situ ngeliat di pinggir jalan itu ada musola. Nah, dia ngusulin lah buat berhenti sebentar di musola itu sekalian sholat maghrib. Cuma ngeliat musola itu, Indra agak ngerasa aneh. Biasanya di tengah jalur antar kota atau antar provinsi, nggak jauh dari tempat sholat itu ada warung lah, ada WC atau fasilitas-fasilitas lainnya lah. Lah ini cuma ada musola yang kelihatannya udah tua, pencahayaannya juga cuma pakai bohlam kuning, udah gitu remang-remang lagi. Tapi Indra nyoba buat positive thinking di situ. Pas mau ambil wudhu nih kan, mau ambil wudhu kan ada beberapa keran ya, biasanya tempat wudhu kan. Ambil wudhu di situ, tiba-tiba nggak tahu kenapa salah satu dari keran-keran itu kebuka sendiri, ngucur airnya. Kayak ada yang sengaja buka. Sempet kaget tuh lagi wudhu, kaget mereka berdua kan. Tapi lagi-lagi mereka nanggapnya, mungkin keran udah tua, makanya kebuka sendiri atau dol kali. Singkat cerita, kelar wudhu selesai, sholat maghrib lah mereka berdua nih. Sholat kayak biasa, sampai salam. Nah, pas salam ini, kaget mereka berdua. Kenapa kaget? Di pojokan musola itu, ada kakek-kakek. Kakek-kakek lagi zikir. Pas masuk, mereka sama sekali nggak ngelihat ada kakek-kakek itu. Pas sholat, mereka juga nggak ngelihat ada langkah kaki atau semacamnya. Dan juga di luar musola itu, nggak ada kendaraan lain yang parkir. Logikanya ya, ini kakek-kakek datang pakai apaan? Itu musola ada di tengah-tengah jalur yang kanan kiri itu hutan. Nggak ada kampung atau semacamnya. Masa iya si kakek ini jalan kaki? Apa dia musafir? Belum selesai, Indra bertanya-tanya tentang sosok kakek ini. Dia iseng nih. Keluarlah dia dari musola itu. Terus dia puterin itu musola sambil diperhatiin tuh setiap sisinya. Dia perhatiin, sampai akhirnya dia sadar. Dia sama sekali, ini menurut dia ya, dia sama sekali nggak ngelihat ada kabel listrik yang menjulur ke atap musola. Kalau nggak ada kabel, gimana lampu bohlam itu bisa nyala? Karena udah mulai ngerasa takut, buru-burulah si Indra ini narik Rian buat naik ke atas motor. Ngajak dia buat cabut dari situ. Pas mereka naikin itu motor, tiba-tiba Rian bilang, "Dra, seingat gua di sini nggak ada musola. Gua inget tuh pelang." Dia bilang, "Gua inget tuh pelang," sambil nunjuk ke pelang yang ada di situ. Dan lu mau tahu, pelang itu bacanya apa? Turunkan kecepatan. Sering terjadi kecelakaan di jalur ini. Panik Rian langsung di situ kan. Ngerasa udah nggak beres, dia buru-buru tuh nyalain motornya, tapi nggak nyala-nyala motornya. Ternyata kunci motornya belum diputer ke arah on. Ngeliat itu Indra cuma bilang, "Ya elah bro." Terus dia puterin lah tuh kuncinya kan, santai. Cek, nyala motornya. Dan setelah itu, swing. Nggak tahu itu mobil dari mana ya. Kan itu keadaan udah gelap ya. Mobilnya pakai lampu terang banget. Jadi, nah, yang menarik di sini, setelah mobil itu ngelewatin mereka berdua, kondisi di sekitar mereka itu jadi aneh. Indra langsung bilang di situ, "Yan, gue saranin kita langsung cabut aja dah. Ayo." Nggak pakai ngomong apa-apaan lagi, Rian langsung tancap gas itu motor. Mana itu motor lampunya nggak nyala lagi. Lu bayangin kan, kondisi habis maghrib nih, gelap-gelap, lampu motor nggak nyala. Beberapa meter mereka jalan dari musola itu, Indra iseng nih nengok ke belakang. Musola dari kayu yang udah tua tapi masih layak, itu udah berubah sekarang. Jadi bangunan kayu lapuk yang kelihatannya udah lama nggak dijamah sama manusia. Wah, udah bener-bener nggak beres nih kan. Tancap gas tuh, ninggalin tempat itu. Kondisi jalan waktu itu rusak parah. Cahaya minim, ditambah ada lagi kejadian-kejadian aneh nih. Rian bilang, padahal selama 5 tahun dia merantau di situ, belum pernah ada kejadian aneh kayak gitu. Untungnya
Jalanan itu nggak benar-benar sepi. Sesekali masih ada truk atau mobil yang lewat. Kalau ada mobil atau truk yang nyalip mereka nih, mereka berusaha nempel nih supaya ada temennya gitu loh kan. Tapi ya nggak bisa. Secara motornya Rian ini motor tua. Nggak bisa ngimbangin mobil-mobil itu. Alhasil mereka selalu ketinggalan. Jalan terus nih kan, sampai di suatu titik. Tiba-tiba Rian ini ngerem mendadak terus banting stang. Brak! Jatuhlah mereka berdua di situ. Belum sempet Indra nanya ke Rian kenapa Rian ini banting stang. Indra ini ngeliat di antara rimbunan pohon-pohon itu yang ada di pinggir jalan ada sosok tinggi gede, matanya merah. Setelah jatuh itu, untungnya mereka nggak ngalamin cedera yang serius. Nggak pakai lama, mereka langsung naik lagi ke atas motor dan mereka langsung tancap gas. Sementara sosok hitam itu masih ngeliatin. Singkat cerita, setelah perjalanan yang lumayan, sampailah mereka di kota Samarinda. Tujuan pertama yang Rian cari adalah bengkel. Kalau kalian ingat tadi mereka sempat jatuh, nah habis jatuh itu Rian ngerasa kok motornya jadi kurang enak dipakainya. Ternyata bener, velg motornya Rian ini pecah dan mesti diganti. Selesai urusan ganti velg, mereka berdua pun ngelanjutin perjalanan. Dari kota Samarinda nih, mereka masih harus menempuh jarak sekitar 2 jam lagi buat sampai ke tempat tinggalnya Rian yang ada di Bontang. Masih dengan kontur jalanan yang sepi, gelap, dan bergelombang. Keluar dari kota, mereka mulai masuk lagi nih ke jalanan hutan yang gelap. Dan tiba-tiba mereka berdua ngeliat nih, ada satu bapak-bapak, ibu-ibu, sama anaknya masih kecil. Mereka lagi jalan tuh di pinggir. Ngeliat itu, Indra ngerasa kasihan nih. Dia minta Rian buat berhenti sebentar dan nanya ke mereka. Setelah ditanya, bapak itu bilang kalau motor yang mereka pakai itu bensinnya habis. Untungnya Rian ini selalu ngebawa selang kecil di bawah jok motornya. Akhirnya Rian ngasih sedikit bensin nih buat motornya si bapak. Dan motor si bapak itu bisa nyala lagi. Indra terus nanya nih iseng ke istrinya si bapak itu. Mau kemana bu? Ke situ. Rumahnya di mana bu? Di situ. Ibu ini sebenarnya agak aneh ya dari cara jawabnya. Agak aneh lah. Tapi nggak pakai curiga di situ. Mereka berdua pun ngelanjutin jalan lagi. Rian sama Indra pun mutusin buat ngikutin motor si bapak itu dari belakang. Alasannya itu supaya ada temennya lah. Jalan terus sampai mereka tiba di tanjakan. Nih, tanjakan tuh kan gini ya. Ini tanjakan nih. Nah, misalkan si bapak duluan nih. Set. Otomatis Rian yang ada di belakang, Rian sama Indra yang ada di belakang. Nggak bisa ngelihat bapaknya dong yang udah sampai ke atas tanjakan duluan. Ngerti kan? Jadi itu bapak duluan jalan sampai ke atas tanjakan, si Rian nih nyusul. Sampai ke atas sini juga. Nah di situ mereka nggak ngelihat bapak-bapak itu lagi. Padahal di situ nggak ada belokan dan si bapak itu bawa motornya nggak kenceng-kenceng amat. Oke lah, kalau misal itu bapak pas sampai tanjakan ngebut itu misalnya, minimal lampu belakangnya itu masih kelihatan. Ini udah nggak ada sama sekali. Sadar kalau ada yang aneh, minggirlah mereka berdua di situ. Dan mungkin karena lagi tegang gara-gara mikirin kemana si bapak sama keluarganya tadi. Pas lagi minggir itu, mereka berdua malah keprosok ke jalan yang berpasir. Jatuh lagi lah di situ kan. Tapi Rian di situ nggak mikirin motornya. Dia lebih penasaran sama kemana bapak-bapak yang tadi. Dia nanya lah ke Indra kan, kemana Indra? Bapak-bapak yang tadi? Belum sempet Indra jawab. Tiba-tiba, kecium nih, wangi melati. Cuma anehnya, kok bau bunga melati ini beriringan sama bau anyir darah. Gak lama, tiba-tiba ada suara nih. Saya bantu mas. Pas mereka lihat suara siapa sih tuh? Ternyata itu cewek, cantik. Rian bilang di situ. Enggak apa-apa mbak, ini udah bisa lanjut lagi kok. Saya bantuin mas, tapi habis itu saya minta. Minta apa mbak? Bodohnya nih. Waktu itu Indra sempat mikir agak nakal di situ. Diliatin muka cewek itu kan, liatin sampai tiba-tiba muka itu cewek yang tadinya cantik seketika berubah jadi hancur dan darah semua, matanya itu keluar. Cewek itu terus nunjuk ke arah Indra dan seketika Indra ditunjuk gitu langsung nge-freeze dia. Rian yang ngeliat itu
cuma bisa meluk stang motor sambil baca ayat kursi kenceng-kenceng. Karena saking takutnya, pingsanlah Indra di situ. Ndra, bangun Ndra. Jangan mati dulu Ndra. Udah Nyong, udah sadar gua. Sakit semua muka gue nih. Abis tuh si Rian namparin mukanya Indra. Plak, plak, plak buat ngebangunin dia. Bangun Ndra, bangun. Tapi untungnya si Indra bangun juga. Indra nanya di situ. Udah hilang belum Yan? Hilang udah. Duh, mana masih di sini lagi kita Ndra? Bingung gua. 5 tahun gua di sini, bolak-balik juga udah biasa. Nggak pernah gua digangguin sebegininya. Perasaan seharian ini gua nggak ada yang aneh-aneh. Tunggu. Lu bawa apaan dari Jakarta, gue mau tanya. Si Rian bongkar tuh kan tasnya Indra. Dan di situ Indra bilang kalau dia itu cuma bawa baju ganti sama 2 telur asin yang dia beli waktu itu di bandara. Kaget lah Rian ngedenger itu. Dia bilang, jadi lu nyangu terus lu nggak ngomong sama gua. Di Kalimantan itu, kalau lu nyangu mesti lu tinggal sebagian bego. Ya, kan gue pikir buat kita nyemil di jalan. Lu nempak pala gue mau berantem lah mereka di situ kan. Indra nggak terima dikeplak palanya. Ya sampai-sampai mereka lupa sama sosok yang tadi. Terus tuh berantem sampai si Indra bilang, Yan, kan serem di sini. Kenapa malah jadi berantem sih? Toh tujuan gue kan baik. Buat kita berdua juga daripada lapar di jalan. Kagak, buang gue bilang. Kan ditinggal sebagian. Berarti gue buang atu. Terus satunya gue makan gak apa-apa kan? Laper gue Yan. Terlalu dah, gue mau pulang. Rian ngejelasin. Jadi di wilayah itu ada satu mitos. Kalau dalam perjalanan ngebawa bekal makanan, sebaiknya sebagian dari bekal itu ditinggalin. Supaya gak diganggu sama makhluk-makhluk penghuni hutan. Walau alam ya. Boleh percaya boleh enggak. Akhirnya Indra buang lah tuh 1 telur asin yang dia bawa kan. Tadi kan dia bawa 2. Dia buang 1 tuh. Dia buang ke semak-semak di pinggir jalan. Pak. Habis itu mereka ngelanjutin perjalanan. Dan ya wallahu alam. Setelah ngelempar telur itu, mereka berdua udah gak digangguin lagi. Setelah lama nempuh perjalanan, sampailah mereka di suatu tempat. Rian bilang, lu lihat langit yang merah itu Ndra? Disitulah Bontang. akhirnya mereka sampai nih di kota Taman Bontang. Kota indah di atas perbukitan. Singkat cerita, Indra sama Rian pun ngelanjutin perjalanan mereka nih menuju ke kontrakannya Rian. Nah, sampai di kontrakannya Rian, kesan pertama yang dirasain sama Indra waktu itu, ini kontrakan kok sepi bener. Ya wajar sepi, soalnya waktu itu para penghuni komplek kontrakan itu lagi pada kerja shift malam. Udah gitu, mana deket kebon lagi kontrakannya kan, sepi deket kebon, nambah suasana horor. Masuklah mereka ke dalam kontrakan. Rian langsung rebahan tuh. Dia bilang kalau dia ngerasa badannya itu nggak enak. Mungkin karena habis perjalanan jauh dan ngalamin kejadian-kejadian itu. Ngelihat Rian yang nggak enak badan, Indra inisiatif nih. Dia pengen ngebikinin Rian teh anget. Cuma dia nggak tahu nih dapurnya di mana. Rian terus nunjuk ke ujung ruangan yang disekat. Di situ dapurnya. Oke lah, jalan nih si Indra ke dapur. Dapurnya itu gelap. Soalnya Rian cuma nyalain lampu di ruang tengah. Sampai di dapur, Indra nanya lah, Yan, cetekan lampu mana? Hening tuh. Gak ada suara jawaban dari Rian. Cuma gak lama, ada suara aneh nih yang malah ngejawab. Kok malah suara geraman? Dalam hati Indra bilang, ya Allah, masa sampai juga ke rumahnya Rian sih? Gak lama, lampu itu nyala. Pas Indra lihat siapa itu yang nyalain, ternyata itu Rian. Cuma ada yang aneh sama si Rian ini. Dia cuma berdiri kayak gini sambil ngeliatin si Indra. Diam aja tuh. Indra terus ngomong lah di situ. Lah, katanya nggak enak badan. Rebahan dulu sono. Gue bikinin teh buat lu. Nah apa lu? Bentar. Gue tahu lu mau ngomong apa. Aing macan, ya kan?
Kowe ora kagungan Toto Kromo. Sejak kapan lu bisa bahasa Jawa Inggil? Setahu Indra, Rian ini sama sekali bukan orang Jawa. Nggak punya saudara orang Jawa atau keturunan orang Jawa. Dan selama ini, dia ini nggak bisa bahasa Jawa. Tapi di situ Indra mikir positif. Mungkin selama di Bontang ini, si Rian ini banyak bergaul sama ya mungkin sesama perantauan dari Jawa lah. Makanya dia bisa bahasa Jawa. Nah, habis si Indra nanya, lu kapan bisa ngomong bahasa Jawa Inggil? Brak! Kedengeran kayak ada suara barang jatuh itu gede banget di depan pintu masuk. Spontan Indra langsung keluar lah, ninggalin si Rian yang masih berdiri di situ. Takutnya itu di depan rumah ada yang jatuh, orang jatuh atau apalah. Pas Indra buka itu pintu masuk, set. Keadaan itu sunyi. Dia celingak-celinguk lah tuh kan, celingak-celinguk. Gak ada siapa-siapa di situ. Gak ada yang jatuh atau benda yang jatuh. Mulai merinding dia di situ. Ya udah, masuk lagi lah dia nih ke dalam rumah. Dan pas udah di dalam rumah, lagi-lagi dia kaget. Isi rumah yang tadinya rapi itu sekarang berantakan. Kayak abis kena gempa. Cuma Rian nggak ada di situ. Teriaklah Indra kan, "Woi, Yan, di mana lu?" Dicari-cari di ruang tengah nggak ada. Di dapur nggak ada. Di kamar mandi nggak ada. Dia coba cek ke kamar tidur nih. Set cek kan, set. Tiba-tiba Biadab. itu si Rian, nggak tahu dari kapan, udah berdiri di atas lemari, ngeliatin Indra kayak gini nih. Tatapan itu tajam. Info aja ya, kontrakannya Rian ini, kontrakan yang langit-langitnya itu tinggi-tinggi. Nggak ada plafon di atas, jadi pas si Rian naik ke atas lemari terus berdiri ini, dia nggak kepentok. Nah, jadi pertanyaan, dia ngapain tahu-tahu di atas lemari? Cuma di sini si Indra ini masih belum ngeh kalau ada sesuatu yang aneh sama Rian. Dia malah nanya, "Lu ngapain sih naik-naik gak jelas gitu? Tadi ngatain gua gak punya tata krama. Sekarang ngatain gua biadab. Turun sini lu, berantem aja yuk." Endok asin. Dan dengar kata-kata endok asin atau telur asin, di situ Indra baru sadar kalau ada yang nggak beres nih. Apa jangan-jangan Rian jadi kayak gitu gara-gara yang pas dia waktu itu lempar telur asin di jalan. Rian sekarang posisinya jongkok, masih di atas lemari, melotot kayak gini kan, sambil ngejulurin tangannya kayak gini. Indra nyoba buat tenang di situ, padahal mah sebenarnya dia ngeri. Dia bilang, "Sugeng rawuh mbah, jenengan mau makan telur asin?" Iyo. "Tapi saya nggak punya mbah." Cari. Cepat. "Enggak mbah, saya carikan sebentar. Jenengan di sini saja. Teman saya jangan diapa-apain ya mbah." Indra langsung lari tuh keluar kontrakan. Dia coba cari telur asin ke warung terdekat. Untungnya telur asin gampang dicari di situ. Padahal udah malam loh. Pas di warung, dia agak kaget nih sama penjual dan pembeli-pembelinya. Kok semuanya ngomong pakai logat Jawa? Sempet kepikiran tuh, jangan-jangan ini warung gaib. Tapi langsung ditepis lah pikiran kayak gitu kan. Dia belilah tuh 3 butir telur asin. Habis itu dia balik ke kontrakan. Di jalan balik ke kontrakan, baru dia kepikiran nih, kenapa kok tadi nggak minta tolong sama orang-orang yang ada di warung? Mau balik, tapi tanggung udah setengah jalan mau sampai ke kontrakan. Ya udahlah, Indra mutusin buat terusin jalan tuh ke kontrakan. Sampai di kontrakan, Rian udah nggak ada di atas lemari lagi. Dia sekarang ada di ruang tengah, berdiri di tengah-tengah barang-barang yang berserakan. Indra kasih lah tuh kan 3 telur asin yang tadi dia udah beli. "Niki mbah," nggak pakai ngomong apa-apaan. Rian ambil itu 3 telur asin, terus dia makan. Sak kulit-kulitnya dimakan jadi gitu. Ngelihat itu ya, Indra ngeri lah. Mana ada manusia makan telur kayak gitu. Habis itu dia coba buat nanya lah nih, coba buat komunikasi sama sosok yang udah ngerasukin Rian. "Jenengan ini sinten mbah? Kok ada di sini? Jenengan dari Jawa kan?" Aku goyan Doro Soko Sabrang. Aku diberi tugas di sini, tapi aku rak kuat. Akhirnya aku ditahan dan dikubur di tanah tempat kamu melempar telur busuk. Maaf mbah,
Saya nggak tahu. Tolong lepasin teman saya, Mbah. Abis ketawa kayak gitu, Rian langsung pingsan. Dan Indra langsung lemes tuh, duduk di lantai. Tiba-tiba, tengkuknya itu berasa berat sampai akhirnya dia pingsan juga. Indra baru bangun itu sekitar jam 11 siang. Kondisi rumah masih kacau balau tuh. Berarti yang semalam bukan mimpi kan. Emang rumah itu bener-bener berantakan. Udah kayak kapal pecah. Pas bangun, dia coba buat nginget-nginget tuh. Apa yang udah terjadi semalam sampai tiba-tiba Rian nggak ada di situ. Padahal semalam Indra yakin betul kalau Rian itu pingsan nggak jauh dari dia pingsan. Teriak-teriaklah si Indra tuh kan. Yan, lu di mana Yan? Nggak ada jawaban. Dicari ke kamar, nggak ada. Di dapur, nggak ada. Di ruang tengah nggak ada. Nggak lama, tiba-tiba ada suara nih. Kagetlah Indra di situ. Perasaan semua ruangan udah dicek-cekin. Pintu mana nih yang kebuka? Habis itu kedengeran lagi suara. Ada suara aneh. Indra langsung keringet dingin di situ. Nggak berani dia nengok ke arah suara itu. Dia cuma bilang, aduh, udahan apa? Jangan kejadian lagi. Nggak bosen apa gangguin gue mulu? Perih. Kayak kenal tuh suara. Pas si Indra nengok ke arah suara itu. Bener aja. Itu si Rian. Dia baru keluar dari kamar mandi. Mukanya pucet. Jalannya itu lunglai. Dia gak deket ke Indra. Terus si Indra bilang, anjir. Gue kira lu siapa Nyong? Lu ngapa sih? Teriak-teriak mulu. Masa Agi tahu? Berisik amat sih. Awah. Aduh, kok sakit banget ya Indra perut gue. Mana perih banget lagi pas gue boker. Lu gak ngapa-ngapain gue kan semalam. Monyong, nenek-nenek aja gue gak nafsu. Apalagi laki. Lu kesambet ya? Kok berantakan gini sih? Kagak, semalam ada kucing kawin. Anjir, lu beneran kan gak ngapa-ngapain gue? Knalpot gue perih nih cuk, serius. Kagak Nyong, lu kesurupan jin telur asin. Sampai naik-naik ke lemari segala. Lu makan telur asin 3 biji sama kulit-kulitnya. Gimana gak perih knalpot lu? Bingung lah Rian kan sambil garuk-garuk kepala di situ. Masa iya? Dia gak sadar sama sekali. Akhirnya diceritain lah nih sama si Indra kan. Apa yang udah terjadi semalam. Singkat cerita, mereka berdua pun ngebersihin sekalian ngerapiin kontrakan Rian yang berantakan itu. Kelar beres-beres, Rian ajaklah si Indra ini buat makan di warung. Kelar makan, Rian berangkat kerja nih. Nah, karena Rian berangkat kerja dan si Indra ini belum masuk kerja, sendirian lah dia di kontrakan itu. Nggak terasa ya, udah malam nih. Niatnya Indra, dia mau tidur aja. Sambil nunggu si Rian balik. Dia matiin lampu, abis itu dia rebahin lah badan di kasur tuh. Cek. Baru sebentar rebahan nih. Tiba-tiba, brak! Ada lagi suara barang atau benda gede jatuh kenceng banget. Dalam hati Indra langsung bilang, apa lagi nih? Jangan-jangan lagi dah. Kaki mendadak gemeteran tuh. Tapi dia ngeberaniin diri buat jalan dan nyalain saklar lampu. Cetek. Lampu nyala tuh dan suasana kontrakan masih rapi. Gak ada benda jatuh sama sekali. Dia lihatlah ke arah jamnya. Ternyata udah jam 10 malam. Karena udah telanjur bangun, pengen balik tidur nggak bisa. Akhirnya Indra mutusin buat mandi. Baru kelar mandi. Lagi andukan nih kan, ceritanya andukan. Tiba-tiba, dari belakang rumah itu kedengeran suara. Cek, cek, cek. Suara orang nyangkul. Cuma jadi pertanyaan, siapa malam-malam gali tanah? Indra mikirnya waktu itu mungkin ya itu tetangga atau siapa lah kan, gali malam-malam. Dia nggak mau pergi buat ngecek tuh. Buat ngalihin perhatian, dia nonton TV. Ada kali setengah jam, itu suara cangkul. Gak berhenti-berhenti. Akhirnya penasaran lah si Indra kan. Dia keluar tuh, lewat pintu belakang di samping dapur. Bener aja. Ada yang lagi nyangkul di situ. Bapak-bapak tua, pakai celana hitam, telanjang dada, lagi gali lubang di kebun belakang kontrakan. Nggak pakai curiga sedikit pun. Indra samperin itu bapak-bapak. Terus dia nanya,
Lagi gali apa pak? Perlu saya bantuin? Ditanya kayak gitu. Itu bapak-bapak nggak ngejawab sama sekali. Udah tuh, karena nggak dijawab ya Indra nggak nanya apa-apaan lagi ke si bapak itu. Terus dia masuk lagi ke dalam. Ada kali 30 menitan suara nggali itu masih kedengeran. Cak, cak, cak. Karena bener-bener penasaran, Indra mutusin buat ngecek lagi si bapak itu. Dan anehnya, dari tadi si bapak itu nyangkul. Gak ada satu lubang pun yang jadi. Jadi si bapak itu nyangkul cuman tak, tuk, tak. Kan kalau nyangkul kan tangkul, congkel gitu. Kalau dia cuman cek, cek, cek. Sempat mikirlah Indra di situ. Apa jangan-jangan ini bapak, maaf ya, orang gila. Sampai tiba-tiba itu bapak-bapak ngomong, tapi pakai bahasa Kalimantan yang Indra nggak ngerti. Bapak itu bilang, Unda minta rokok nyawa bang. Indra nggak ngerti bahasa si bapak ini, tapi ada kata-kata rokok nih. Indra mikirnya mungkin si bapak-bapak ini minta rokok. Ya udah, masuklah dia ke dalam kan, mau ambil rokok. Nah, pas di dalam, suara nyangkul itu tiba-tiba hilang. Gak kedengeran lagi. Indra pikir itu bapak-bapak berhenti nyangkul karena istirahat sambil nunggu rokok. Ambil rokok, Indra keluar lagi nih, lewat pintu belakang. Dan anehnya, itu bapak-bapak udah gak ada. Bingung lah dia, kemana itu bapak-bapak? Apa jangan-jangan beneran orang gila? Akhirnya dia masuk lagi, terus dia kunci itu pintu belakang sama pintu depan. Karena waktu itu udah lumayan malam. Habis itu dia balik lagi nonton TV. Sambil nunggu si Rian balik. Dah tuh, lagi asik-asik nonton TV kan kayak gini. Tiba-tiba, suara orang nyangkul itu kedengeran lagi. Berarti si bapak itu balik lagi. Indra langsung jalan lagi tuh ke arah pintu belakang. Cuma kali ini, dia pelan-pelan tuh jalannya. Dia mau coba ngeliat dari jendela kecil yang ada di dapur. Ngendap-ngendap lah dia tuh kan. Ngendap-ngendap sampai di dapur. Dia intip nih lewat jendela kecil itu. Gak ada siapa-siapa. Suara nyangkul itu juga berhenti. Udah mulai merinding lah di situ kan. Dia balik lagi tuh ke ruang tengah. Sampai di ruang tengah, dia langsung disambut sama satu pemandangan yang aneh. Ada 2 batang rokok nyala di atas asbak. Padahal dia sama sekali belum merokok tadi. Dan gak tahu kenapa, ngelihat 2 rokok di atas asbak itu bikin Indra ini penasaran. Pengen nengok ke jendela kecil yang ada di dapur itu. Nengoklah dia nih kan. Set. Ternyata di jendela dapur itu ada kalian udah bisa tebak apa yang Indra lihat di jendela dapur itu? Bisa nggak dia survive malam itu sampai si Rian pulang? Cerita ini masih panjang. Jadi nanti setelah dikontrakan ini, si Indra bakal kerja nih di Kalimantan. Yang artinya dia mesti nyusurin hutan segala macem. Masih banyak kisah perjalanan perantauannya si Indra ini. Stay tune terus buat part 2. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue, Joe.